jamaah, bapak-bapak yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam yang penuh berkah ini kita semua masih sama-sama diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat istiqomah, yang kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua dapat senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala serta bisa maksimal mungkin menjauhkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah, di bulan yang penuh mulia ini, yang kebetulan tadi malam sudah memasuki tanggal 12 Rabiul Awal, di mana pada tanggal itu Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Maka pada kesempatan ini saya ingin membahas salah satu hadis di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Tukirtu indahu rahima anfu rajulin yukirtu indahu falam yusalli alayya." Ada hadis bunyinya, amat sangat hina seorang ketika nama aku disebut di sisinya namun dia tidak bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita ini dijulukan hina, jelek kalau andai kata disebut nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam namun kita tidak bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ketahui Pak, ibadah yang Allah perintah banyak Pak. Banyak. Sholat, zakat, umroh, haji. Tapi kita yakin gak ibadah yang Allah perintah lalu kita jalankan itu diterima sama Allah? Yakin Pak? Tapi punya potensi ditolak gak sama Allah? Punya gak? Sholat kita bisa diterima, bisa ditolak. Zakat kita bisa diterima, bisa ditolak. Umroh kita, haji kita bisa diterima, juga bisa ditolak. Tapi ada salah satu ibadah, jangankan niatnya karena Allah, niatnya mau sombong, niatnya mau ria, itu masih diterima ibadah ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah syair, "Aqimis salata 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqabuluha hamma bi ghairi taraddudin wa a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salata 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kata syair itu, istiqomahkan salawat kepada Nabi, maka diterimanya sholawat di sisi Allah Subhanahu wa taala itu pasti tanpa ada ragu lagi. Wa amaluna, sedangkan amalan kita, ibadah kita, haji kita, sholat kita, zakat, haji, sholat, semuanya itu bainal qabul wa raddiha, bisa diterima, bisa ditolak. Illa sholata ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka momentum di bulan Rabiul Awal ini mengajak buat saya pribadi dan buat berjamaah istiqomah banyakin sholawat. Apalagi sekarang versi sholawat banyak banget ini. Apapun lah jenisnya itu, apapun lah lafaznya itu, yang penting sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah Pak, kita perbanyak ini. Maka kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala satu-satunya ibadah yang Allah perintah Allah menjalankan cuma satu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Apa artinya Pak? Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikat-malaikat
Allah. Yusalluna 'alan nabi, mereka salawat kepada Allah, menjalankan itu. Langsung ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Langsung Allah suruh kita untuk bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba kalau kita lihat sholat, Allah perintah kita sholat nggak Allah? Allah perintah kita haji dan umrah, sholat, haji umrah enggak? Tapi satu-satunya ibadah Allah menjalankan, langsung Allah menyuruh kita untuk sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti betapa dahsyatnya sholawat. Nah, yang jadi pertanyaannya, ketika ayat ini menjelaskan bahwasanya Allah dan malaikat Allah bersolawat, bagaimana sih sholawatnya Allah? Allah bersolawat kepada Nabi, bagaimana sholawatnya? Apakah kayak kita, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad? Apa begitu? Ini yang jadi titik poinnya untuk memberikan pemahaman bahwa Allah memang bersolawat, tapi sholawatnya Allah bagaimana? Ada di dalam salah satu kitab namanya At-Ta'liqat ala Matil Baikuni karangan Syekh Muhammad Muhajirin Amsar Ad-Dari. Ada sebuah bait dalam kajian ilmu mustalah hadis, abda'u bil hamdi musalliyan ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila. Ada bahasa musalliyan ala. Beliau menjelaskan, idza udifat ilallahi fa ma'nahu ar-rahmah, wa idza udifat ilal malaikati fa ma'nahu al-istighfar, wa idza udifat ila ghairihi fa ma'nahu ad-du'a. Jadi penjelasan sholawatnya Allah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pertama, kalau sholawat itu disadarkan oleh Allah atau dari Allah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, makna sholawat itu bukan kayak kita, melainkan maknanya adalah rahmah. Apa sih rahmah, Pak? Kasih sayang. Coba saya tanya bapak-bapak nih ya, setiap disayang pasti dikasih, apa setiap dikasih pasti disayang? Sayang dulu. Ya Pak, setiap disayang pasti dikasih, apa setiap dikasih pasti disayang? Disayang pasti dikasih. Dikasih dan disayang. Dikasih dan disayang. Setiap disayang Pak pasti dikasih. Belum tentu setiap dikasih itu disayang. Saya kasih contoh perumpamannya deh. Kita kadang-kadang kalau lagi naik motor, naik mobil, berhenti di lampu merah, ada pengamen minta. Kita kebetulan ada, kita kasih. Sayang gak kita sama dia? Apa? Ngenes, bener gak? Kesian, bener gak? Kita ngasih loh, tapi niat kita bukannya sayang sama dia, tapi kesian. Berarti kan kalau begitu setiap dikasih belum tentu disayang. Kalau udah disayang pasti dikasih. Bapak sayang sama istri Bapak? Iya Pak, sayang. Sayang. Dikasih apa enggak? Dikasih dan disayang. Dikasih dan disayang. Doang. Ini disayang ya lu dikasih. Nah ini Rasulullah SAW disayang sama Allah. Sholawatnya Allah kepada Nabi maknanya rahmat, sayang. Artinya ketika Nabi SAW minta kepada Allah itu cepat dikasihnya karena udah disayang sama Allah Subhanahu. Jangankan sebelum minta, jangankan minta, sebelum minta pun dikasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kalau Allah aja bersalawat kepada apa? Nabi SAW, ya kita jangan sampai nggak salawat Pak. Jangan sampai nggak salawat. Bahkan Nabi SAW di dalam Al-Quran disebutnya itu luar biasa Pak. Bapak boleh lihat, entah pulang haji dari sini ya, lihat di Al-Quran. Ketika Allah memanggil Nabi Muhammad itu udah pasti pakai kalimat ya ayuhan nabi, ya ayuhan rasul. Allah tidak langsung menggunakan kalimat ya Muhammad. Kalaupun Allah menggunakan kalimat Muhammad langsung, pasti diiringi kalimat Rasul. Coba Bapak buka tadi Al-Quran.
Saya kasih contoh, wa ma Muhammadun illa rasul. Disebut memang Muhammadnya, tapi diiringi rasul. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah, disebut Rasulullah. Tapi lihat nabi-nabi yang lain dan rasul-rasul lain yang ketika Allah sebut dan panggil itu langsung namanya Pak. Ya Adam, ya Idris, ya Nuh, ya Musa, ya Harun, ya Isa, ya Yahya, ya Musa, ya Ibrahim, langsung namanya. Tapi giliran Nabi SAW menggunakan kalimat apa? Ya ayuhan Nabi, harridil mu'minina 'alal qital. Disebutnya Nabi. Nah, kalau seandainya Allah menyebut atau memanggil nama Nabi aja nggak langsung, nah di kita ini kurang etika dan kurang beradab. Kalau langsung nyebut nama Muhammad tanpa diiringi ya Rasulullah, ya Nabi, siapa kita? Orang Allah aja menyebutnya atau memanggilnya dengan bahasa ya ayuhan Nabi, ya ayuhan Rasul. Makanya waktu kemarin saya ngisi kajian Pak, di salah satu tempat ada jamaah nanya begini, Ustaz, di dalam hadis itu tidak ada bahasa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tapi langsung Allahumma sholli ala Muhammad. Boleh kita tambahkan sayyidina? Ya saya nggak bantah pakai dalil, saya bantah pakai logika aja. Saya bilang, Bapak, kita ngaji di sini ada Pak RT apa kagak? Saya bilang gitu. Ada. Coba panggil Pak. Pak RT dipanggil gitu Pak. Nyamperin akhirnya. Ini Pak RT ada di sini. Kenapa Bapak nggak manggil namanya aja langsung? Malah nyebut Pak RT. Agak enak kita Ustaz. Agak enak kita manggilnya langsung namanya. Kita panggil PRT. Kalau sesama manusia aja Bapak bilang nggak enak, yang padahal namanya Fulan, lalu dipanggil PRT, bagaimana dengan sosok seorang manusia yang membawa kita minal dzulumati ilan nur? Apa salahnya tinggal ditambahkan ada Sayyidina Muhammad? Agak pakai dalil itu Pak Muhammad itu. Agak pakai dalil itu. Apa katanya? Begitu saja. Iya. Apa salahnya? Sebagai bentuk ta'azim kita menghormati ada Sayyidina Muhammad. Ditambah tadi baru saya keluarkan ya terkait tentang pengakuan penyebutan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sampai sabdakan, "Rogima anfurrojulin tukirtu indahu falam yusolli alayya." Amat hina, jelek, buruk orang yang ketika disebut nama Nabi dia tidak bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya ada, solawat. Sering banget itu muazin kalau belum azan ya baca itu ya. Nanti Jumat apa enggak? Jumat kan tadi. Iya. Dengar kan? Jumat ya pakai tolak mulu makanya. Iya, jadi kalau dengerin Allah malaikatahu itu seperti naik kok kelihatan. Boleh tunggu tasbih lagi, buat duit minimal 10.000 tasbih dulu bawa atau bakal baca kalau waktu udah naik mah. Terus dapat gue 10.000 lah, dikali berapa jamaah itu berapa juta. Artinya yang saya tekankan di sini Pak, momentum ini jangan kita tinggalkan. Seringkali kan ini kita setahun sekali Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa yang kita istiqomahkan dalam bulan Maulid ini? Ya salah satunya adalah sholawat. Apapun bentuk jenisnya, bagaimana perlapasnya, sholawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, yang kedua, kalau itu dari Allah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maknanya adalah rahmat. Bagaimana wa malaikatahu? Bagaimana malaikat-malaikat Allah bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana Pak? Apa sama memberikan rahmat juga? Nah di dalam kitab At-Ta'liqat, idza udifat ilal malaikati fa ma'nahu al-istighfar. Jadi kalau sholawat itu disandarkannya
dari malaikat bersolawat kepada Nabi, itu maknanya adalah istighfar. Istighfar apa artinya, Pak? Minta ampun. Berarti malaikat memintakan ampun kepada Allah untuk Nabi. Timbul lagi pertanyaan di sini. Nabi punya dosa apa enggak? Punya dosa apa enggak? Enggak. Sering banget kita baca ya hadisnya. Diampunkan mata qaddama wa mata akhir. Dulu yang akan datang akan diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi enggak ada dosanya, lalu malaikat bersolawat maknanya istighfar ke Nabi, kira-kira sia-sia enggak solawatnya malaikat ke Nabi? Sia-sia enggak, Pak? Hah? Enggak. Ini coba kita pikirin pelan-pelan. Tadi malaikat sholawat ke Nabi maknanya kan istighfar, istighfar minta ampun. Berarti kan secara kagak langsung malaikat memintakan ampun ke Allah untuk Nabi. Nah sementara Nabi kan kagak ada dosanya, apa yang mau diampuni? Kalau mau bilang kayak kita nih semuanya, urut dimintain ampun ke orang banyak berdosa. Bener kan? Bener kan, Pak? Kita punya saudara ya, pemusik punya anak belum lama, udah 40 ya malam ini meninggal dunia. Sekarang 40 hari ini kita doain, kita tahlilin, ini anak kira-kira surga neraka? Nah ngapain ditahlilin? Ngapain kita tahlilin kalau belum masuk surga? Bener gak? Dosanya kagak ada, kudu mania kita nih kita tahlilin pada dia rame-rame. 40 harinya sia-sia kok. Ya, apakah begitu? Apakah begitu 40 harinya sia-sia? Nah, biasa gue dari pesan. Bagaimana jawabannya kalau ditanya seperti itu? Dijawab dalam kitab Fathul Mu'in. Ada ibaratnya begini. Kurang lebih, wa du'a'u bil maghfirati la yastalzimu wujuda dhanbi bal qad yakunu bi rabbid darajati indallahi azza wa jalla. Yang namanya doa dengan maghfirah, ampunan, minta ampun, doa yang begitu tuh la yastalzimu wujuda dhanbi, kagak mesti kudu punya dosa, kagak mesti kudu punya dosa. Bahkan ia kudu bi rafi darajati indallahi azza wa jalla, bisa jadi permohonan ampun, minta ampun itu untuk menaikkan derajat dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau kita lihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memang dosanya udah diampunkan oleh Allah, nggak ada dosanya dan udah pasti masuk surga. Lalu malaikat sholawat kepada Nabi mananya adalah istighfar, berarti sholawatnya malaikat tidak sia-sia. Kalau emang Nabi nggak ada dosa, berarti sholawatnya malaikat kepada Nabi mengangkat derajat Nabi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berarti 40 hari agak sia-sia, bisa angkat derajatnya anak di sisi Allah Subhanahu. Udah jangan makin dibuang-buang biasa. Udah jangan makin dibalikin lagi, itu biasa belum dipesan. Udah dari pulang lagi. Agak sia-sia berarti kalau gitu. Nah kalau kita modelan kita mau bukan naik derajat ini, udah diampuni dosa, udah cakep banget. Udah bersyukur banget. Nah inilah Pak, Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat Allah yusholluna, bersolawat. Nah maknanya berbeda. Nah sekarang kalau seandainya selain dari Allah, selain daripada malaikat, siapapun itu selain dari Allah dan malaikat bisa termasuk kita. Ketika kita bersolawat, apa maknanya? Idza udifat ila ghairihima, kalau sholawat itu disandarkan ke selain Allah, selain malaikat, siapapun, famaknahu ad-du'a, maka maknanya adalah doa. Minta, doa apa sih artinya? Minta. Kita tuh kalau minta sama Allah ada prosedurnya gimana? Iya, jangan ujuk-ujuk minta doang. Kita kan sering banget baca Al-Fatihah itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa artinya?
Nyembah dulu baru minta. Kebanyakan minta kagak ibadah. Bagaimana mau dikabul doanya Allah Subhanahu wa taala? Na'budu dulu baru nasta'in. Kebanyakan kita nasta'in kagak na'budu. Saudara, ya Allah udah doa lama-lama banget belum diijabah. Allah Subhanahu wa taala Pak tidak mengingkari janjinya. Ud'uni astajib lakum. Doa kepadaku, aku akan ijabah doa kamu. Ya mau saya betul. Allah dalam Al-Quran nggak mungkin mengingkari janjinya. Kalau andai kata doa kita belum dijawab sama Allah Subhanahu wa taala, tanda tanya besar, ada apa kita urusannya sama Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini belum dijawab doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya tadi itu prosedurnya ya, nak dulu baru nyembah dulu. Entah kalau udah nyembah ya, apa yang Allah perintah kita jalankan, baru nasta'in minta pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita kalau habis sholat kan sering banget itu dengar imam bacanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqbilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha ila ka'a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Tahu itu artinya? Nah, itu dah. Bangun aja. Itu dah. Iya. Itu sholat tunjina, sholat Pak bisa menyelamatkan kita. Sholat di sini artinya sholawat. Tunjina bisa menyelamatkan kita min jami'il ahwali wal afat. Hara dunia, kebinasaan, kehancuran, bala, musibah bisa nyelamatin kita. Terus apa lagi? Waktu tohiruna, dosa kita rontok Pak gara-gara sholawat. Waktu fauna, diangkat derajat kita Pak. Waktu balikuna, apa yang kita inginkan, hajat kita apa nih? Sholawat. Allah akan kasih kemudahan dari apa yang kita inginkan semuanya. Dahsyat ya kalau gitu sholawat. Dahsyat luar biasa Pak. Bahkan ada salah satu riwayat doa kita kalau tidak diselipis sholawat kepada Nabi, jangan harap dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan harap bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pentingnya kita bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini satu ayat Quran mengatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Lalu yang kedua, momentum di bulan Rabiul Awal ini menjadikan potret juga buat kita pembelajaran. Kita bangga dan senang Pak. Harusnya wajib kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas diutusnya Nabi di muka bumi ini. Andai kata kagak ada Nabi Muhammad di muka bumi ini Pak, mungkin kita belum bisa bermuajah seperti ini. Gak kenal yang namanya Quran, gak kenal bagaimana ibadah. Sebab diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membawa umatnya minal zulumat ilan nur, dari kegelapan, dari zaman jahiliyah, dari adab biadab menjadi akhlak yang beradab. Nabi yang bawa sampai detik ini. Maka saya bingung kadang-kadang kalau ada orang yang bilang maulid Nabi bid'ah, kagak ada dalilnya. Berarti secara kata langsung dia kagak demen dengan diutusnya Nabi. Itu Nabi lahir. Nah kita disuruh bersyukur. Bersyukur kita saking gembiranya, saking senangnya. Banyak di bulan ini momentum ngadain acara maulidan besar-besaran. Tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai salah satunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diutus di muka bumi ini, kita disuruh nyontoh Pak, disuruh nyontoh Nabi. Dan itu difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dan Allah sendiri yang menyatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanah apa artinya? Suri teladan yang baik. Ini kalau pakai ilmu nahu nih ya, yang pakai ilmu nahu. Laqad kana udah pakai la,
pakai kod nempelnya di kana fil madi, nggak pakai la aja nih, kod kana, kod nempelnya di fil madi, maknanya litahqiq, bener-bener pasti, ditambahkan sama Allah dengan la kod kana, sungguh pasti ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik. Emang di situ kalau kita lihat Allah merintah gak kita suruh ngikutin Nabi? Enggak, di ayat itu Allah kagak merintah kita suruh ikut Nabi, gak perintah. Tapi secara kagak langsung itu Allah merintah kita, Pak. Bapak-bapak kalau ngaji jangan lupa, bapak-bapak kalau ngaji jangan lupa ya buku, bawa buku. Jangan lupa, bapak-bapak kalau pengen dapat ilmu jangan lupa bawa buku. Kalau itu kan perintahnya halus, maknanya sama, merintah supaya bawa buku. Atau contoh yang kedua, bentuknya itu berita. Bapak-bapak malam ini ada pengajian ba'da maghrib malam 1 titik. Nah ini yang ngumumin nih, merintah suruh ngaji apa kagak? Kagak, cuma ngumumin malam 1 ada pengajian. Tapi secara nggak langsung bapak-bapak itu maksudnya apa? Ngundang nyuruh suruh ngaji. Begitu Pak contohnya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allah lagi ngasih tahu tuh ada di diri Nabi suri teladan yang baik. Allah merintah apa kagak? Maksudnya perintah untuk kita ngikutin Nabi kan? Kagak ada yang itu, nggak ada ayatnya, nggak ada untuk perintahnya. Cuma secara kagak langsung ketika Allah ngasih tahu di diri Nabi ada suri teladan yang baik, kita disuruh ngikutin. Disuruh ngikutin itu Nabi, udah Nabi Muhammad ini disuruh ikutin. Karena model-modelan kita apalagi zaman-zaman anak-anak kita yang diikutin bukannya Nabi lagi apa? Udah apa yang dilihatin, gaya rambutnya dah, gaya pakaiannya dah. Nabi yang disuruh diikutin. Nah pertanyaannya begini, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, ngapa sih yang disuruh diikutin Nabi Muhammad? Jumlah Nabi berapa? 300 ribuan. Jumlah Nabi Pak ada 124 ribu. Jumlah Rasul ada berapa? 313. Di luar Nabi palsu ya. Yang kita ketahui ada berapa? Ada 25. Itu kok kayak kadang-kadang. Nah kenapa Nabi Muhammad jadi peran utama dalam Al-Quran? Dijulukan sama Allah uswatun hasanah. Ya setidaknya ada 2 alasan. Yang pertama, Nabi manusia, kita manusia. Kalau manusia nyontoh manusia tapi sulit. Palanya ada, tangannya ada, kakinya ada, makannya sama, tidurnya juga sama. Nyontohnya agak sulit. Kalau aneh kata bapak saya suruh nyontoh malaikat, bisa apa kagak? Malaikat saat tidak dikagak kelihatan. Malaikat makan apa kagak Pak? Kagak. Nikah malaikat? Kagak. Jajan malaikat? Punya WA apa kagak? Wah berat kalau disuruh nyontoh malaikat. Lagi pula kalau aneh kata nyontoh malaikat, yang nyuruh nyontoh perbuatan parah. Nah kita disuruh contoh malaikat, kawin kagak, makan kagak, minum kagak. Malaikat Pak tugasnya cuma atuh ibadun mukramun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hamba yang dimuliakan oleh Allah udah siap melaksanakan perintah Allah, kagak bakal malaikat korupsi, kagak bakal malaikat mereka apa yang Allah Subhanahu wa taala perintah. Jadi kalau kita suruh ngikutin malaikat, rada ribet. Dari ciptaan Nabi berbeda. Malaikat diciptakan dari cahaya. Kalau kita dari apa? Bapak dari tanah ini Pak. Nah, benar ini saya nanya. Tanah mana itu Bapak jadi begini? Sengketa apa tanah kuburan ini?
Nah, kita kan diciptakan dari air mani, Pak. Bener nggak? Ya emang saya tahu Pak, asal muasalah Nabi Adam yang diciptakan tanah. Kalau kita mah dari air mani. Kalau Bapak bilang dari tanah, mana saya tahu Pak itu bisa jadi begini. An-nas min Adam wa Adam min turab la fadla li arabihim wa la ajamin illa bi taqwallah. Adam, ya. An-nas manusia min Adam, dari Adam, memang kita ini dari Adam asal-muasalnya. Wa Adam min turab, baru dari Nabi Adam dari tanah. Kalau udah dari tanah, ya udah la fadla li arabihim wa la ajamin illa bi taqwallah. Kita mau orang Arab enggak ada bedanya, Pak. Yang menjadi perbedaan adalah takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kalau kita melihat dari ciptaan aja udah beda. Kita mah dari air mani. Coba bisa tanya, Jember apa kagak? Udah diem aja. Jijik Jember, Pak. Ya. Lah, modelan kita suruh ikutin malaikat, ribet. Nah, Rasulullah dijadikan uswatun hasanah Allah Subhanahu wa taala karena alasan pertama Nabi manusia. Kita disuruh contoh manusia gampang. Cuman ada sebuah ungkapan bunyinya basyarun lakal basyar. Walaupun Nabi itu manusia, modelannya bukan kayak kita manusianya. Makanya dalam literasi ilmu fikih, kalau bab-bab pertama definisi Nabi dan Rasul udah pas itu. Insanun uhiya ilaihi bisyarti fa in umira bi tablighihi fa rasulun wa in lam yu'mar bi tablighihi fa nabiyyun. Manusia yang diberikan wahyu kepada Allah, sebuah syariat, kalau menyampaikan itu nah Rasul, kalau tidak menyampaikan baru Nabi. Manusia awalnya, cuma modelnya manusianya enggak kayak kita. Saya kasih contoh, Pak. Di dalam kitab Fathul Qorib, pembahasan fikih, belajar apa kagak? Fikih belajar kan ya? Belajar. Iya, kalau salah apa ya? Sebagaimana telah lupa. Itu ada faslun fi bayanin najasati wa izalatiha. Ini sebuah pasal dalam menjelaskan najis dan tata cara menghilangkan najis. Di dalam hasyiahnya Al-Bajuri itu ada ibarat kitab an-namra'atan syaribat baulahu sallallahu alaihi wasallam. Ada sosok perempuan, Pak, di zaman Nabi pernah minum kencingnya Nabi. Kencingnya Nabi pernah diminum sama seorang perempuan. Ketika diketahui kencingnya Nabi diminum, falam yunkir, Nabi tidak mengingkari dan dihukumkan kencingnya Nabi suci. Manusia padahal Nabi, bukan kayak kita. Ada kata kencing kita najis Pak. Paling kalau habis makan kencing, kalau mau tes. Sekarang siapa mau minum coba kencing kita? Itu Nabi manusia sama kayak kita. Yang menjadi perbedaannya tadi itu, kencingnya Nabi itu adalah suci. Nah sekarang itu ada orang yang umroh sama haji kadang-kadang suka minum onta, kencing onta. Ya, ada kan deh? Saya dapat kiriman dari salah satu teman minum kencing onta, bangga banget. Iya, Yusuf sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disuruh sama Nabi minum kencing onta. Malah banyak banget tadi sakwa. Aneh bilang, lihat itu hadis bang, jangan secara teks doang kita baca langsung kita telan mentah-mentah. Emang ada Pak hadisnya dalam kitab Sunan An-Nasa'i, kencing onta. Cuman itu riwayatnya baca secara sempurna. Kedua, lihat kenapa Nabi minum kencing onta. Tujuannya litadawi Pak, untuk obat, bukan untuk ngilangin dahaga. Obat. Lah abang sehat apa kagak? Sehat, bisa tuh ngapain pakai kencing onta jauh-jauh dari sini ke sono, kencing onta yang diminum. Emang air zam-zam habis. Ya jadi kita baik-baik walaupun emang itu hadis, saya gak nyalakan Pak. Hadis emang itu, cuman perlu dipahami itu bukan sembarangan kita minum aja. Lagi pula kalaupun minum Pak, minumnya sedikit. Segini udah kebanyakan. Minum onta kebanyakan, dikit aja udah. Itu ditadawi untuk obat. Apalagi kalau kita lihat sekarang, obat udah banyak apa belum? Udah banyak. Udah banyak obat sekarang. Yang apa? Yang suci, yang halal udah nggak usah pakai yang najis.
pakai itu obat itu. Nah, ini yang menjadi perbedaan Nabi dengan kita. Satu. Yang kedua, dari lahir aja udah beda, Pak. Lahir udah beda. Kalau kita ya lahir di muka bumi ini, pertama kali yang keluar dari mulut kita apa? Nangis. Teriak, nangis. Benar nggak, Pak? Kita sering kan nih kalau ngadain maulid, ngadain acara, itu kalau yang baca maulid, bacanya baca gibah. Itu ada kalimat fawadha'atil habibah sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahu al-badru fi tamami. Coba lihat, dibaca. Wawadha'atil habibah, emaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam Siti Aminah melahirkan al-habibah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kondisi Nabi ketika dilahirkan sajidan, sujud, Pak. Syakiran, lagi bersyukur kepada Allah. Hamidan, lagi memuji Allah Subhanahu wa taala, ka'annahul badru fi tamami. Itu bulan purnama kayak ibarat sempurna, luar biasa cakepnya. Dari lahirnya beda. Kalau kita kan lahir musok. Wah, kadang-kadang habis lahir agak nangis, habis kita ditabungin sama dukun, Mbak, ya kan ya? Nah, dari lahirnya aja udah beda kita sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai segitunya tuh kita disuruh ikutin Nabi. Bukan hanya itu, Pak, manusia Nabi bukan kayak kita modelnya. Ada lagi salah satunya contoh dalam kitab Hasyiah Al-Ghazali. Apa salah satunya? Ada sahabat Nabi namanya Abu Thaibah, tukang bekam. Ketika itu Nabi SAW pernah dibekam sama Abu Thaibah. Ya Abu Thaibah, bekam saya dibekam. Ketika dibekam, keluarnya apa, Pak? Darah, masalah nasi. Jarang, Pak. Ini ngomong belum pernah dibekam apa belum? Udah. Saya menyarankan nih kalau dibekam yang badan rada gemuk dah. Iya, jangan kurus. Mending ya, jangan, kalau kurus sama kurus beda tuh ya. Kalau kurus mendingan, kalau udah kurus, Pak, bukan yang Pak, patah tulangnya. Itu Nabi SAW itu pernah dibekam sama sahabat namanya Abu Thaibah, Pak. Ketika dibekam keluarnya darah, ditangani darahnya di baskom, Pak. Ditangani darahnya sampai penuh. Nabi bilang, Dami, buang ini darah, jangan sampai ketahuan sama orang. Dibuang sama Abu Thaibah. Ketika dibuang, Pak, di mana dibuangnya? Diguyur, diminum, aman kagak diketahuan. Ada balik lagi Abu Thaibah, ya Rasul, aman, darah nggak ada satu orang pun yang tahu. Rasulullah penasaran, dibuang kemana ini darah? Di mana kalau buang ya Abu Thaibah? Fi batni, dalam perut saya. Pantas saya tahu. Ketika Abu Thaibah bilang dalam perutku dibuang itu darah, marahnya Nabi. Falam yunkir alaih, kagak mau bel, nggak memungkirkan. Lalu apa kata Nabi SAW? Man khalaqa damu dami lam tamassahu an-nar. Siapa orang yang tercampur darahnya dengan darahku, niscaya tidak akan tersentuh api neraka Allah Subhanahu wa taala. Padahal masih hidup itu Abu Thaibah dibilang begitu sama Rasul. Kira-kira surga pernah kan? Udah enak banget tuh di zaman Nabi dibilang begitu, darah Nabi diminum. Nah sekarang kita kalau keluar darah sampai berada minum. Nyamuk. Ayo dah minum. Nah ini mustasnaya. Ini pengecualian kalau yang namanya darah secara hukum asalnya haram. Surah Al-Maidah, Bapak buka. Hurrimat alaikumul maitatu wad dam, diharamkan buat kalian bangkai dan darah. Najis darah itu. Haram hukumnya. Jangankan darah orang lain, Pak, darah kita aja ini copot atau dicabut, buat darah banyak buat diminum. Darahnya diminum. Beda antara keminum sama diminum. Ketelan sama ditelan beda. Kalau ketelan ada niat unsur sengaja, kalau ketelan nggak sengaja, kalau ditelan itu baru. Nah, artinya darah kita aja hukumnya haram, hukumnya najis, bagaimana darah orang, maksudnya gitu, Pak. Nah kalau darah Nabi itu pengecualian suci. Jangankan darah Nabi, Pak, mohon maaf, kotoran Nabi SAW itu hilang, Pak, ditelan sama siapa? Bumi. Saking keponya sahabat pengen cari tahu
warnanya apa, baunya bagaimana. Kagak Pak, kagak terdeteksi, kagak dapet, langsung berteman. Bayangin kita, siapa yang mau lihat kotoran kita? Nungguin aja kagak mau. Saking apa? Saking mulianya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Basyarun akal basyar, manusia tapi bukan modelan manusia kayak kita. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah hijrah Pak, dari Mekah ke Madinah. Itu singgah di Gua Thur bersama Abu Bakar. Ketika singgah bersama Abu Bakar, itu Abu Bakar lagi beres-beresin Pak. Dia Rasulullah itu nyaman istirahat. Digigit sama kelajengking Pak. Bayangin kelajengking Arab. Kelajengking digigit Pak, darah mengenor, bengkak gede banget. Itu pun Abu Bakar nggak ngomong. Itu pun Abu Bakar tidak cerita, saking nggak mau ganggunya Nabi. Pucat mukanya, keringatnya keluar, netes, dan itu tahu Nabi. Akhirnya Rasulullah bertanya, "Mabalu ya Abu Bakar, kenapa wahai Abu Bakar?" "Kagak ya Rasul." Masih kuat disembunyikan, takutnya mengganggu Rasul. Akhirnya ketika didesak terus ditanya, iya. Digigit kelajengking, mongkaknya luar biasa. Akhirnya sama Nabi dipegang tangannya, diludahi Pak. Cuy, rokok, kempes, waras, ludah Nabi. Nah sekarang kita kalau punya anak sama cucu naik sepeda jatuh, nah tulang keringnya biru Pak. Nah kita ludahin, kira-kira tuh bocah bengkak apa waras ya? Bengkak apa waras kira-kira? Ini yang dikatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam basyarun kal basyar. Ini poin yang pertama, Nabi SAW dijulukan uswatul hasanah karena manusia, kita nyontohnya gampang. Nah yang kedua, Nabi ini multifungsi, serba bisa. Apa sekarang yang gak ada di Nabi? Kalau problem kita, sekarang kita tarik, kita rumah tangga, ada masalah dengan rumah tangga kita, Nabi nikah, punya rumah tangga, kenapa Nabi adem-adem aja? Lihat contoh Nabi. Kalau kita sebagai pemimpin, Nabi pimpinan. Ada apa dengan pemimpin kita? Lihat kepada Nabi. Ketika kita perang tempur, Nabi jenderal, pimpinan utama perang. Kalau kita masih remaja, lihat bagaimana strategi Nabi dalam berperang. Ketika kita punya anak dan anak kita ini punya problem masalah dengan kita, Nabi punya anak dan kita lihat bagaimana Nabi mendidik anaknya. Sekarang apa lompokan bagian mana yang ada di Nabi? Nikah. Makanya kita kalau andai kata ngikutin Nabi Isa Pak, Nabi Isa kagak kawin Pak, agak nikah, kuat. Ayo kalau kita saya tanya, kuat apa kagak nikah? Berat. Nah makanya kita disuruh ikutin Nabi Muhammad, itu tadi alasannya multifungsi, serba bisa. Apa yang ada di Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah sekilas tentang makna sholawat, tentang makna uswah hasanah. Setidaknya momentum di bulan Rabiul Awal ini kita ada bekal, ada oleh-oleh. Baru tadi malam memasuki tanggal 12 Rabiul Awal. Seyogianya pada bulan ini marilah kita sama-sama memaksimalkan untuk ibadah. Salah satunya adalah sholawat kepada Nabi sebanyak-banyaknya. Semoga dengan sholawat yang kita baca segala hajat kita selalu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.